Shalom bagi kita semua. Pada pagi hari ini mari kita mendengarkan dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami semua di sini berkumpul mendengarkan dari firman-Mu. Kiranya Kau tuntun kami, sertai kami mendengarkan dari sebagian firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami semua. Beri kami kesehatan selalu. Dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Doa selesai. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17-29 dengan tema pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Mari kita baca bersama-sama. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang termuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentang dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kaum dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau dan juga seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia terdapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tetaplah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Tantangan selalu ada dimanapun kita berada. Setiap cobaan selalu ada dimanapun dan kapanpun. Termasuk di dalam kemerdekaan, memperjuangkan keadilan dan tekad pada negara kita. Kebenaran dan keadilan tetap menjadi spirit dan kemerdekaan yang diterima oleh anugerah. Menerima tantangan sebagai reaksi bersaksi dan anak-anak Tuhan adalah bagian dari iman. Maksudnya adalah di negara kita banyak banget tantangan dari masyarakat atau dari pemerintahan yang menuntut kita semua untuk bersikap adil atau sebaliknya. Sama seperti Rasul Paulus. Di kitab ini, Paulus pernah mengalami situasi saat imannya diuji di Roma. Untuk itu, ia berinisiatif mengundang para pemuka agama untuk berkumpul. Rasul Paulus tidak bersalah dan terus digugat oleh masyarakat, tetapi dia tidak pernah kendor untuk menjelaskan Injil tentang Yesus kepada mereka. Ia sangat memahami dan patuh terhadap tantangan masyarakat, sambil terus memperjuangkan inti dari pengharapan Israel. Di ayat 19 dikatakan,
Akan tetapi orang Yahudi menentang dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Maksudnya tindakan Paulus naik banding Kaisar bukan untuk mengadukan bangsanya, tetapi ia mau menjelaskan Injil Tuhan. Enggak cuma itu, Paulus juga meyakinkan orang-orang Yahudi untuk percaya Injil Tuhan. Karena itu dia menjelaskan pengharapan Israel berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Paulus konsisten dan dia hanya menabur dan Allah yang memberi pertumbuhan apapun hasilnya. Ia tetap fokus pada pemberitaan Injil yang menyelamatkan dia. Pada orang yang berjiwa besar. Bukan sembarang ia berjuang untuk naik banding. Itu adalah pergumulan batin dan perjuangan berat bagi kita semua. Cara itu terjadi karena nilai-nilai kerajaan Allah ada dalam dirinya dan berusaha dinyatakan normatif. Di ayat 23, Paulus menggunakan kesempatan untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus yang meyakinkan tentang Yesus. Semangatnya bergelora untuk memberitakan Injil. Dia menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang dijanjikan dalam kitab para nabi. Hasilnya, ada yang percaya tapi tidak sedikit yang menerimanya. Mari bersaksi di alam kemerdekaan yang menjemuk ini. Tantangan pasti ada, tetapi kita percaya kepada Tuhan bahwa kita dilindungi oleh Dia. Kita pegang teguh semangat persatuan dan kesatuan bangsa ini. Itulah tanda bukti syukur kita kepada berkat Allah. Sekian dari khotbah saya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat-Mu hari ini. Kami sedang mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau terapkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Berkati juga kami semua, beri kami kesehatan. Dalam anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom.